Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, Ibu akan menjelaskan mengenai modul 9, 10, dan 11 ya. Jadi untuk modul 9 itu nanti 9.1, 9.2, dan 9.3 yang diunggah adalah berupa gambar ya atau image dengan ukuran maksimal kalau nggak salah 250 kilobyte. Nah, untuk 9.1 nanti yang diunggah adalah dokumen assumption. Nah, dokumen assumption ini bisa kalian download atau bisa juga kalian isi langsung di bagian materi pelajaran. Pergi ke L2, kemudian simulation case on financial planning. Setelah itu nanti di sini akan terbuka PPT ya, PPT. Nah, yang dimaksud dengan assumption itu yang ini. Jadi ada 3 ya di modul 9 ini. Assumption, kemudian PL detail, sama PL summary. Dan ini setiap setiap pengisiannya itu bisa di-download pakai ini yang ada logo download itu. Nah, itu bisa kalian klik. Cuman untuk assumption bisa juga teman-teman isi langsung di sini ya, dengan merubah angkanya di sini langsung. Misalnya harga rata-rata per unitnya berapa? Rp80.000. Nah, ini kalian isi. Jangan lupa satuan rupiahnya ya, jangan Indian Rupee tapi IDR. Kalian rubah IDR. Nah, ini nanti si grafik break even analysis sama unit economics-nya otomatis menyesuaikan sesuai dengan apa yang kalian isikan di sini. Nah, ini kan masih Indian Rupee, kalian rubahlah ke rupiah ya. Nah, untuk price dengan variable cost itu kan hitungannya per unit teman-teman. Sedangkan untuk yang fixed cost sama other cost dia per bulan ya, sama yang forecast juga. Nah, untuk variable cost ini adalah biaya-biaya yang kalian butuhkan untuk memproduksi barang atau jasa yang mau kalian jual ya, dimana biayanya itu sangat tergantung dengan jumlah barang yang kalian produksi. Misalnya teman-teman mau produksi 100 piece jaket gitu ya, pasti kan kebutuhan kain, kebutuhan resleting, kebutuhan untuk packagingnya akan beda dengan ketika kalian memproduksi 50 atau bahkan 500 atau bahkan 1000 gitu ya. Nah, di sini variable cost teman-teman diminta untuk mendetailkan ya biaya per unitnya, baik itu biaya material, kemudian biaya printing, misalnya ada kebutuhan untuk packaging, kurir ya, pembayaran, dan juga upah tenaga kerja itu diisikan di sini. Misalnya kita mau bikin sepatu gitu ya, sepatu contohnya harganya 200.000 deh, kita mau bikin sepatu. Nah, cost materialnya berapa nih untuk bikin sepatu? Misalnya 70.000. Terus untuk upahnya satu unit sepatu ya, ada upah jasa potongnya, ada jasa lem, pasang sol, dan lain sebagainya, itu berapa? Misal 20.000. Untuk packaging dan lain-lainnya berapa? Misalnya 10.000. Nah, dia grafik break even analysis sama unit ekonomisnya akan menyesuaikan. Kemudian sekarang fixed cost. Kalau fixed cost itu biaya yang kalian keluarkan tapi tidak tergantung seberapa banyak yang kalian produksi gitu ya. Misalnya untuk kita sewa website atau kita bikin aplikasi misalnya. Nah, itu kalian juga kasih keterangan di sini berapa habisnya. Misalnya di sini 2 juta ya. Terus gaji founder misalnya 3 orang, kalian pengen 21 juta, jadi per orang 7 juta. Ini nggak apa-apa. Terus gaji karyawan IT-nya berapa juta? Misalnya 5 juta. Gaji karyawan lainnya, ini 1 orang karyawan IT-nya. Karyawan lainnya gajinya 3 jutaan, jadi 6 juta. Ada 2 orang. Boleh. Terus biaya sewa kantor, biaya operasional kendaraan, air, listrik ya, wifi dan lain sebagainya kira-kira berapa? Misalnya 7 juta.
Nah, kemudian other cost-nya untuk biaya marketing. Biaya marketingnya berapa nih? Budget misalnya Instagram Ads ya, dan lain sebagainya per bulan. Terus desain R&D. Nih kayaknya jangan segini deh. Misalnya ini kita 5 juta gitu ya, 4 juta deh. Oke. Nah, kemudian unit yang terjual. Bulan pertama kita mau berapa unit? Misalnya 1750 unit. Pertemuan per bulannya 12% misalnya. Nah, ini nanti dia akan berubah sendiri. Jadi nanti di yang 9.1 itu yang kalian capture, itu yang gambar ini ya, yang tabel. Nanti untuk yang break even analysis sama unit economics itu kalian capture untuk diunggah di yang 9.3 kalau nggak salah ya, 9.3. Untuk 9.2 nanti teman-teman unggahnya yang ini, PL summary. Nah, PL summary ini didapatnya dari mana? Dari teman-teman mengisikan PL detail ya. Excelnya udah ibu share minggu kemarin kan ya, udah ibu isikan, kemudian sudah ibu kirimkan, kemudian ada yang ibu bold pakai ibu highlight warna kuning. Nah, itu yang PL summary. Kalian inputkan PL summary-nya di Excel ya, di tabel yang PL summary, kemudian itu yang kalian unggah di mana 9.2 gitu. Kalau untuk di 9.3 ini di capture masing-masing unit economics, di capture sendiri, break even analysis di capture sendiri gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Terus kalau yang modul 10 gampang ya. Modul 10 itu tentang kebutuhan SDM sama tentang member anggota tim. Oke, nah untuk di sini ada satu lagi nih, ini capital investment ya. Capital investment in startup ini seberapa besar modal atau dana yang diinvestasikan ke startup ini, ke perusahaan rintisan ini gitu ya, untuk membantu startup ini dalam memulai, kemudian juga mengembangkan produknya, membangun tim, dan juga memperluas bisnis ya. Jadi modal yang digunakan untuk pembiayaan jangka panjang yang biasanya datangnya dari siapa? Dari venture capital ya, dari investor yang mereka menanamkan dana atau menanamkan investasinya dengan harapan pastinya mendapatkan imbal hasil ya, melalui kepemilikan saham di startup tersebut. Nah, kira-kira ada nggak nih capital investment untuk mengembangkan startup kalian? Misalnya kita mau di awal itu ada yang investasi 150 juta, masukin aja gitu. Atau menurut kalian ini bakal jalan kalau ada investasi dari investor 300 juta. Nah, ini kalian yang tahu gitu ya. Jadi PL yang tabel untuk 9.1, break even analysis unit economics untuk 9.3, PL summary untuk 9.2 gitu. Oke, selanjutnya kita ke modul 9, 10, 11 ya. 11, yang 10 ibu nggak bahas lagi ya, karena 10 gampang ya, sederhana. Sekarang kita ke yang modul 11. Jadi teman-teman sebenarnya diutamakan ngerjain yang modul 9, 10 dulu, kemudian submit milestone 3 sama teman-teman mengerjakan kuis gitu ya. Dan nanti hari Senin kita akan ada pertemuan terakhir, dimana di pertemuan terakhir itu kita sudah nggak ada ujian ya, nggak ada UAS. Hanya nanti ibu pengen minta mungkin 1 atau 2 kelompok untuk presentasi terkait tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Nah, nanti itu kan kalian tinggal download PPT-nya, kan PPT-nya kan udah kebuat otomatis kan nih ya. Jadi nanti kalian presentasinya itu menggunakan PPT yang sudah terbentuk sendiri dari sini gitu ya. Kalian gak usah bikin PPT lagi.
Nah, nanti kita pakai spinning wheel ya, untuk satu kelompoknya lagi mungkin nanti Ibu pilih kalau misalnya memang waktunya masih ada. Kemudian sekarang Ibu mau jelaskan yang activity 11, modul 11. Di sini ada 7 activity ya, dari 11.1 sampai 11.7. Jadi di modul 11 ini adalah untuk menilai sendiri gitu ya, terkait startup kalian secara realistis, secara jujur ya. Jadi di 11.1 nih misalnya. Di 11.1 ini teman-teman diminta untuk memberikan nilai dari 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak percaya diri, 5 itu sangat percaya diri, tentang poin-poin yang ada di sini nih. Ada berapa poin? 8 ya. Contohnya misalnya, apakah ukuran industri yang kalian masuki, yang akan startup kalian masuki itu besar atau enggak dan tumbuh dengan baik atau tidak. Kalau misalnya startup kalian mau masuk ke industri yang sebetulnya pasarnya itu juga ukuran pasarnya enggak terlalu besar dan juga tidak tumbuh dengan baik, ya mungkin kalian bisa isikan 2 gitu ya. Nah, kemudian apakah kalian benar-benar tahu nih tentang apa yang customer kalian inginkan dan juga butuhkan. Kalau kalian percaya diri, kalian benar-benar paham tentang konsumen kalian, bisa kalian isikan 4 atau 5 ya. Kemudian bagaimana value proposition dari startup kalian? Ini kalian bisa lihat di evaluasi Ibu. Ibu kan sudah melakukan penilaian ya untuk yang milestone 1. Nah, ada poin tentang clear differentiation antara startup kalian dengan pesaing. Nah, kalau misalnya di situ Ibu menilainya sudah bagus, ya boleh kalian isi 4 atau 5. Tapi kalau misalnya masih kurang, kalian berarti isinya 3 atau misalnya 2 gitu ya. Nah, ini masih ada poin-poin lainnya. Nanti teman-teman lihat sendiri ya, ada tentang keahlian dan pengetahuan, ada tentang revenue model, ada tentang apa lagi, komitmen ya terhadap pencapaian misi dan juga tujuan startup, ada tentang financial projection dan perencanaan marketing ya. Perencanaan pemasaran dan penjualan. Ini coba kita isi dulu supaya bisa kita next. Nah, selanjutnya setelah teman-teman melakukan self assessment tadi secara jujur, secara realistis gitu ya, nanti akan muncul viability index-nya. Jadi viability index ini muncul otomatis, nggak perlu dibuat sendiri gitu, nggak perlu kalian tulis sendiri. Ini muncul nanti, ada yang mungkin ada yang 27,5%, ada yang 50%, ada yang 60 dan lain sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman diminta lagi nih mengisi based on the self assessment, what are your ventures key strength? Kira-kira apa kekuatan ya dari venture atau startupnya kalian? Apa yang bekerja dengan baik? Kemudian juga apa yang kira-kira masih harus kalian perbaiki di area mana ya, dan juga apa yang perlu diubah misalnya gitu. Nah, itu untuk yang 11.1. Kemudian sekarang yang 11.2 itu tentang hal apa saja yang akan kalian kerjakan selama 1 tahun pertama ya, dimana di sini itu di split atau dibagi per 3 bulan. Jadi ada 3 bulan pertama kalian mau ngerjain apa, 3 bulan yang kedua mau ngerjain apa, sampai kuartal 4 atau kuartal 4. Misalnya di kuartal 1 kalian mau mengerjakan prototype development. Tinggal di sini diketik ya. Prototype development. Setelah prototype development kalian mau ngapain? Misalnya product development and testing. Setelah itu ngapain lagi? Misalnya formal market research. Kemudian kuartal 4-nya build online brand. Nah, seperti itu untuk 11.2. Setelah itu 11.2 udah ya, selesai. Nggak ada nextnya. Kemudian 11.3 ini tentang sumber daya apa saja yang kalian butuhkan di 12 bulan awal startup kalian dibangun atau startup kalian berjalan gitu ya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya fisik maupun juga sumber daya finansial yang kalian butuhkan, bisa kalian rincikan di
11.3. Kemudian untuk yang 11.4, di sini teman-teman ada lagi yang harus diisikan ya, adalah why is this venture needed? Menurut kalian kenapa venture ini dibutuhkan? Contohnya ini ada venture atau startup yang dia membuat mainan untuk anak-anak ya. Kenapa kok venture terkait mainan anak-anak yang aman ini dibutuhkan gitu ya? Children need safe and engaging toys to foster their development and creativity. Karena anak-anak itu butuh mainan yang aman gitu ya untuk perkembangan dia, perkembangan kreativitasnya. Dimana banyak mainan-mainan itu buat anak-anak dibuat dari plastik yang tidak dapat didaur ulang misalnya ya. Dimana itu pastinya berkontribusi ke polusi lingkungan, kemudian juga sampah semakin menumpuk. Nah, dengan membuat mainan dari plastik yang bisa didaur ulang, otomatis ini nggak hanya mereduksi sampah-sampah plastik aja, tapi juga ikut berkontribusi langsung dalam perkembangan dan juga pembelajaran anak-anak misalnya gitu. Nah, di sini kalian jelaskan. Kemudian apa yang akan kalian buat? Kita mau buat mainan yang berasal dari apa ini? Recycle high density polyethylene and polypropylene ya, dimana bahan-bahan ini diketahui punya sifat yang aman buat anak-anak dan juga daya tahannya bagus. Otomatis kalau ini dipakai untuk mainannya awet dan juga aman buat anak-anak ya. Dan nanti akan mendesain mainan untuk anak-anak umur berapa? Umur 3-8 tahun ya. Nanti ada mainan-mainannya yang pastinya apa ya? Inovatif ya. Di sini they combine bright captivating colors with interactive feature. Jadi ya mengkombinasikan perpaduan warna-warna yang cerah, terus juga ada fitur-fitur yang interaktif, di mana itu akan menstimulasi kreativitas dan juga pembelajaran anak-anak. Kemudian how will we generate revenues or profits? Bagaimana kalian akan mendapatkan keuntungan dari startup ini? Kita akan mentarget orang tua, kemudian juga daycare, mungkin kelompok bermain, ya, apalagi playgroup, ya. Dan our primary revenue stream will be a subscription service for toys. Jadi mendapatkan pendapatannya dari langganan untuk servis mainannya. Jadi kayaknya mainan-mainannya ini tuh untuk yang harganya tidak murah gitu ya. Makanya tadi target-targetnya mungkin selain orang tua dengan pendapatan yang bagus atau pendapatan yang tinggi ya, level income yang tinggi, juga untuk daycare center, sekolah, preschool dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa digunakan banyak anak-anak juga ya. Nah, karena tidak murah, terus juga mungkin tadi mainannya juga inovatif dan lain sebagainya, butuh layanan untuk servis ya. Jadi artinya kita jual mainannya itu berarti bukan hanya jual putus, tapi kalau misalnya rusak terus juga gimana layanan after sales-nya. Nah, ini ada bukan langganan tapi subscription ya. Kemudian yang revenue model lainnya apa? We will also see through our e-commerce site and retail partnership. Nah, mainannya juga dijual melalui website e-commerce-nya mereka dan juga lewat retail partnership gitu. Ini untuk yang 11.4. Kemudian untuk 11.5 ada tentang venture overview. Di sini kalian menjelaskan lagi mengenai misi startupnya dalam satu kalimat aja ya. Contohnya di sini transforming education through cutting edge technology. We strive to make learning more accessible, engaging, and effective for students around the globe. Nah, ini kan satu kalimat. Kalian boleh buat dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya yang penting konsisten. Kalau kalian dari atas buatnya dalam bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya. Kemudian as a society, why is it important to focus on this problem within the chosen industry of services? Nah, sebagai bagian dari masyarakat gitu ya, kenapa menurut kamu kok penting untuk kalian itu berfokus pada masalah ini? Nah, di sini kalian jelaskan. Contohnya, education not only shapes minds but also transforms societies.
Jadi pendidikan tuh nggak hanya membentuk pola pikir ya, tapi juga bisa mempengaruhi perkembangan dari suatu masyarakat atau suatu komunitas gitu. Kemudian quality education for all is the only way to ensure that the next generation is prepared to learn. Oke. Jadi kualitas pendidikan yang baik itu menjadi satu-satunya jalan atau satu-satunya cara gitu ya untuk mempersiapkan generasi selanjutnya dalam menghadapi tantangan-tantangan dan juga supaya kualitas hidup mereka juga bisa meningkat. Nah, ini kalian isikan. Kemudian kalian tulis juga short introduction atau latar belakang singkat tentang venture kalian. Nah, di sini dicontohkan ada 3 paragraf, tapi sebenarnya 2 paragraf aja nggak sampai ya, karena di sini dibatasi 750 huruf. Jadi tidak lebih dari 750 huruf. Kalau nggak salah cuma sampai future perspective ini nih. Nah, yang ini aja udah 750 ya. Nah, jadi hanya sekitar tidak sampai 2 paragraf. Kalian bikin short introduction-nya. Ini untuk yang 11.5. Selanjutnya 11.6 tentang venture team motivation, apa sebetulnya alasan dan juga motivasi kalian bekerja di venture ini. Nah, di sini kan diminta sebenarnya please upload a video of a mock pitch. Ini nggak usah, nggak apa-apa, kalian sematkan aja video yang sebelumnya, yang di modul berapa, modul 8 kalau nggak salah ya, ada pembuatan video, itu kalian sematkan lagi aja. Kemudian tadi udah 11.6 ya. Kemudian di 11.7, teman-teman, kira-kira apakah sebagian dari anggota kelompok ini masih tertarik untuk kemudian bekerja atau mewujudkan venture atau rencana startup ini walaupun pembelajaran kewirausahaan ini telah selesai. Kalau misalnya ada yang masih berminat, silahkan mention their names and their desired roles. Kira-kira namanya siapa? Kemudian juga tertariknya perannya sebagai apa untuk berkiprah di dunia startup ini. Karena nanti kita juga ada program untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang pengen jadi owner startup, itu nanti dicarikan mentor gitu. Nah, ini untuk 11.7. Nah, udah sampai di situ aja. Jadi yang self assessment ini yang modul 11 walaupun tidak untuk submit milestone tapi tetap harus dikerjakan ya. Dan ini untuk modul 11 bisa dikerjakan hari Senin. Kalau misalnya memang teman-teman belum selesai, sekarang difokuskan dulu untuk mengerjakan yang modul 9-10, kemudian submit milestone, sama mengerjakan kuis 3 gitu. Nah, yang modul 11 bisa dikerjakan setelah kelas hari Senin. Misalnya di hari Selasanya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi fokus dulu untuk sampai ke submit milestone dan kuis 3 sama modul 9-10. Gitu teman-teman, semoga dimudahkan dan dilancarkan, dicicil ya, karena ini tinggal hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian Senin. Nah, itu kan nanti mungkin akan ada perwakilan kelompok yang presentasi. Jadi walaupun hanya 1 atau 2 kelompok, tetap semuanya harus siap gitu, karena nanti kan random gitu ya dipilihnya, jangan sampai nanti ketika terpilih ternyata tidak siap karena akan mempengaruhi penilaian. Nah, segitu aja dulu. Dan nanti untuk submit milestone-nya diperhatikan juga tenggat waktu terakhirnya ya. Jangan sampai kalian submit melebihi batas waktu yang ditentukan. Gitu. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.